Halo, sahabat pendengar Gantari dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Tiar Sihombing. Saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita pertama datang dari Aceh. Harga minyak goreng di Aceh Timur belum mengikuti Rp16.000. Harga minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Aceh Timur dijual Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram, dan belum mengikuti harga standar yang ditentukan pemerintah. Para pedagang mengaku, harga minyak goreng belum bisa sepenuhnya mengikuti harga eceran tertinggi, pemerintah, yaitu Rp14.000 per kilogram. Harga pembelian pedagang di tingkat distributor masih tinggi, kata pedagang bernama Mar, melansir Suara pada Selasa, 1 Maret 2022. Kalau kami menjual seperti harga yang ditetapkan pemerintah pastinya merugi karena modal yang kami keluarkan masih tinggi. Kecuali harga beli di distributor turun, harga di tingkat pedagang juga turun, sambungnya. Dinas Perdagangan dan UMKM Kabupaten Aceh Timur menyatakan terus memantau pendistribusian minyak goreng curah kepada pedagang. Kami juga sudah menjumpai distributor minyak curah wilayah Aceh Timur. Mereka mengaku menyalurkan minyak curah kepada pedagang dengan Rp13.500 per kilogram, kata Kepala Bidang Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur Zulkifli. Terkait masih tingginya harga minyak goreng curah di pasaran, Zulkifli mengatakan bahwa pihaknya akan menindak distributor nakal yang masih menjual harga di atas head. Satgas Pangan Kabupaten Aceh Timur bersama Polres Aceh Timur terus memantau distribusi minyak goreng. Apabila ada yang masih menjual di atas head akan ditindak, tugasnya. Berita selanjutnya datang dari Dolok Masihul, Sumatera Utara. Dolok Masihul Sergai kini miliki terminal penumpang tipe C. Kecamatan Dolok Masihul, Serdang Bedagai, Sergai, Sumatera Utara, Sumut, kini memiliki terminal penumpang tipe C. Pada Minggu, 27 Februari 2022, Bupati Serdang Bedagai, Sergai, H. Dharma Wijaya meresmikan terminal penumpang tersebut. Adapun fungsi terminal penumpang tersebut adalah sebagai titik lokasi pemantauan dan pemeriksaan kelayakan baik kendaraan maupun para supir. Dharma berharap, dengan adanya terminal ini dapat mengantisipasi kebutuhan transfer, perpindahan, penumpang secara cepat dan mudah serta pergerakan angkutan umum secara efektif dan efisien, membuat penumpang merasa aman dan nyaman. Diharapkan terminal ini dapat berfungsi sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang yang mudah dicapai di daerah sekitar dan diharapkan sekecil mungkin memengaruhi kondisi arus lalu lintas pada jaringan jalan di sekitarnya, katanya, melansir Suara pada Selasa, 1 Maret 2022. Ia mengatakan bahwa salah satu fungsi terminal adalah sebagai titik lokasi pemantauan dan pemeriksaan kelayakan baik kendaraan maupun para supir. Dirinya meminta agar nantinya fungsi terminal Dolok Masihul tersebut juga dapat diterapkan seoptimal mungkin. Dharma juga menekankan bahwa kebijakan pembangunan transportasi perkotaan diarahkan kepada pembangunan transportasi perkotaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan,
ekonomi dan sosial. Aspek lingkungan menekankan pada pembatasan emisi dan kebisingan. Pada aspek ekonomi menekankan pada transportasi yang terjangkau, beroperasi secara efisien, mampu menyediakan alternatif pemilihan moda transportasi dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Pada aspek sosial menekankan pada transportasi yang meminimalkan kecelakaan, waktu tempuh dan kerugian akibat kemacetan serta tidak membahayakan masyarakat, pungkasnya. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Penurunan harga telur ayam, picu indeks perdagangan IHPBI nasional. Penurunan harga telur ayam dan ayam ras, disampaikan Badan Pusat Statistik, BPS, jadi salah satu pemicu menurunnya indeks harga perdagangan besar, IHPB, umum nasional. Terjadi penurunan IHPB 0,01% pada Februari 2022 dibandingkan Januari 2022. Kalau kita lihat penurunannya terjadi pada sektor pertanian 1,14%. Penyebab utama dari penurunan IHPB terkait telur ayam ras dan ayam ras, cabai rawit, dan kubis atau kol, ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS yakni Setianto. Melansir Suara yang mengatakan bahwa, penyebab utama dari penurunan IHPB terkait dengan telur ayam ras dan ayam ras, cabai rawit, dan kubis atau kol, pada Selasa, 1 Maret 2022. Sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian, IHPB mengalami kenaikan 0,67%, di mana penyebab utamanya adalah harga pasir. Pada sektor industri juga mengalami kenaikan IHPB 0,24%. Kenaikan IHPB untuk sektor industri utamanya adalah karena kenaikan solar, rokok kretek dengan filter, LPG, dan gula pasir. Terakhir, IHPB kelompok bangunan konstruksi yang secara umum masih mengalami kenaikan 0,29% pada Februari 2022 dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi, kelompok komoditas yang mengalami kenaikan pada Februari 2022 adalah solar, pasir, besi konstruksi bangunan, barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan, pipa PVC, serta cat dan sejenisnya, tukas Setianto. Berita selanjutnya tetap dari Jakarta. Produksi beras dalam negeri turun dibanding tahun 2020, ini penyebabnya. Produksi beras dalam negeri mengalami penurunan pada tahun 2021 lalu. Hal ini disebabkan turunnya produksi padi di beberapa titik sumber produksi komoditas tersebut. Jadi seiring dengan penurunan produksi padi dan produksi beras 2021 angka tetap kita capai 31,36 juta ton atau penurunan 0,14 juta ton atau 0,45% dibandingkan 2020 lalu yang 31,50 juta ton, kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto melansir Suara, Selasa, 1 Maret 2022. Tahun 2020 lalu, produksi dalam negeri mencapai 54,42 juta ton, jumlah ini turun 0,43% atau 0,23 juta ton dibandingkan dengan 2020. Menurut Setianto, penyebab penurunan produksi disebabkan kemarau tinggi terjadi pada periode Agustus hingga September yang berdampak pada kekeringan. Selain itu, bencana alam dan hama juga jadi faktor yang turut menekan produksi makanan pokok di sejumlah daerah di Indonesia tersebut. Faktor lainnya intensitas curah hujan cukup tinggi di akhir tahun 2021 sehingga berdampak pada luas panen sepanjang Oktober-Desember 2021, jelasnya. Tahun ini, BPS memprediksi produksi beras mencapai 14,63 juta ton pada supron pertama, meningkat 1,05 juta ton atau 7,70% dibandingkan supron pertama 2021. Berita selanjutnya beralih ke ekonomi. Minyak goreng masih langka, warga minta operasi pasar kembali digencarkan. Komoditas minyak goreng masih langka di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya Palembang. Warga di Palembang hingga Selasa, 1 Maret 2022,
masih mengalami kesulitan memperoleh minyak goreng di pasar tradisional dan modern sejak adanya penetapan harga eceran tertinggi, HET. Salah seorang warga bernama Wita mengaku kesulitan mendapatkan minyak goreng di pasaran sejak sebulan terakhir dan berpotensi cepat habis dengan harga mencapai Rp16.000 Rp18.500 per kilogram liter, atau di atas ketentuan HET Rp14.000 per liter. Ia berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan penjualan minyak goreng dengan HET karena masyarakat masih sulit memperoleh minyak goreng dengan harga tersebut. Lebih baik harga minyak goreng dilepaskan sesuai mekanisme pasar dengan pengawasan ketat dari pemerintah agar tidak dijual dengan harga yang di luar batas kewajaran, ujarnya. Untuk mengendalikan harga minyak goreng dan menjaga suplai ke masyarakat sesuai kebutuhan, ia meminta kegiatan operasi pasar minyak goreng yang dilakukan Pemkot Palembang beberapa pekan terakhir dapat dilakukan lebih gencar. Dengan adanya operasi pasar dan perdagangan minyak sesuai mekanisme pasar, diharapkan minyak goreng bisa dengan mudah diperoleh seperti selama ini. Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan Palembang Raymond Lauri mengatakan pihaknya telah menyiapkan 35.000 liter minyak goreng untuk kegiatan operasi pasar murah beberapa hari ke depan. Minyak goreng tersebut didistribusikan melalui kegiatan operasi pasar secara bertahap hingga awal Maret 2022 ke sejumlah pasar tradisional dan kawasan permukiman. Beberapa lokasi kegiatan operasi pasar minyak goreng diantaranya Pasar Sekipujung, Maskarbet, Tangga Buntung, Kilometer 5, Padang Selasa dan Pasar 3-4 Telu serta kawasan permukiman Rumah Susun 24 Ilir Palembang. Minyak goreng tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga relatif murah yakni Rp27.000 untuk kemasan 2 liter atau Rp13.500 per liter. Kegiatan operasi pasar tersebut diharapkan dapat mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran akhir-akhir ini dan bisa mengendalikan kenaikan harga salah satu kebutuhan pokok masyarakat itu, ujar Kadis Perdagangan itu. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Baiklah, sahabat pendengar Gantari. Sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Tiar Sihombing, pamit undur diri. Sampai jumpa.